Porter, c'est après ils font des choses sobres, ils font des choses simples. Halo semua, selamat datang di channel YouTube Gol Terakhir. Kali ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas Indonesia terbaru hari ini, di antaranya sebagai berikut. Mengaku tak percaya. Begini komentar mengejutkan Zinedine Zidane usai tahu tiket timnas Indonesia versus Cina ludes terjual hanya dalam beberapa jam. Menurutnya, ini sangat gila. Seketika bisa bikin Garuda fans merinding. Begini pesan haru Erick Thohir untuk skuad Garuda jelang hadapi Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bikin merinding. Begini kata Emil Audero jelang debut bersama timnas Indonesia di laga kontra Cina, usai Martin Paes absen. Yuk simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Mengaku tak percaya. Begini komentar mengejutkan Zinedine Zidane usai tahu tiket timnas Indonesia versus Cina ludes terjual hanya dalam beberapa jam. Menurutnya, ini sangat gila. Seketika dunia sepak bola dibuat terhenyak. Tak hanya Asia yang bergemuruh, Eropa pun ikut tercengang ketika sebuah kabar luar biasa menggelegar dari Jakarta. Tiket pertandingan antara timnas Indonesia melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 ludes terjual hanya dalam beberapa jam. Bahkan sebelum sore menjelang, sistem penjualan digital telah tumbang, dihantam jutaan supporter yang berebut akses. Sebuah fenomena yang tak lazim terjadi di kawasan Asia Tenggara, apalagi untuk laga kualifikasi. Namun kejutan sesungguhnya bukan hanya pada angka, bukan sekadar karena 76.000 kursi di Stadion Utama Gelora Bung Karno habis diserbu publik dalam sekejap. Tetapi karena satu sosok legendaris, ikon sepak bola dunia, Zinedine Zidane, ikut bersuara. Bukan dalam kapasitasnya sebagai mantan bintang Prancis, bukan pula sebagai pelatih juara Liga Champions bersama Real Madrid, tapi sebagai sosok yang tak kuasa menyembunyikan keterkejutannya akan betapa gilanya euforia sepak bola di negeri bernama Indonesia. Luar biasa. Saya tidak percaya ketika pertama kali mendengar kabarnya, ujar Zidane dalam sebuah sesi eksklusif bersama salah satu media ternama Prancis. Kalimat itu dilontarkannya dengan nada tercengang, ekspresi wajah yang mencerminkan rasa heran bercampur kagum. Zidane, yang telah melihat gemuruh Bernabu, gegap gempita Stade de France, hingga atmosfer panas di final Piala Dunia, mendadak terpaku pada satu nama, Indonesia. Menurutnya, fenomena tersebut bukan sekadar perayaan sepak bola, tetapi refleksi dari gelora nasionalisme dan gairah mendalam yang luar biasa kuat dari publik Indonesia terhadap tim nasionalnya. Biasanya, antusiasme seperti ini hanya saya lihat dalam laga-laga klasik seperti Argentina versus Brasil, atau El Clasico di Spanyol, tutur Zidane. Tapi ini Indonesia versus Cina, sebuah laga kualifikasi, dan tiketnya habis dalam hitungan jam? Itu gila. Saya benar-benar tidak menyangka. Zidane tidak sedang melontarkan pujian kosong. Ia, yang dikenal sebagai pribadi tenang dan tidak sembarangan memberi sanjungan, mengaku harus mengecek ulang laporan yang dikirim asistennya. Ia mengira itu hoaks, atau setidaknya kesalahan statistik. Tapi ketika ia melihat sendiri cuplikan video antrian virtual, lalu rekaman drone yang memperlihatkan stadion yang bahkan sudah dipadati penonton jauh sebelum hari pertandingan, Zidane hanya bisa mengangguk dan berkata pelan, sepak bola masih hidup, dan Indonesia sedang membuktikannya. Menurutnya, ada hal besar yang sedang tumbuh di Asia Tenggara, dan Indonesia berada di jantung dari semua itu. Saya pikir, ini saatnya dunia menoleh lebih dalam ke Asia, terutama Indonesia. Ada semangat yang sangat orisinal di sana, gairah yang tidak dibuat-buat. Bukan karena kemenangan atau gelar, tapi karena cinta terhadap tim nasional. Itu hal yang sangat jarang. Zidane bahkan menyebut bahwa atmosfer seperti ini lebih meyakinkannya bahwa Asia punya potensi untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia yang spektakuler suatu saat nanti. Ia menyarankan FIFA untuk lebih membuka mata, karena publik seperti Indonesia bukan hanya sekadar penonton. Mereka adalah penggerak. Saya tahu bagaimana FIFA berpikir soal pasar. Tapi kalau mereka melihat stadion di Jakarta, bagaimana publiknya menyambut laga ini?
Saya rasa mereka akan berpikir ulang soal siapa yang layak menjadi panggung dunia. Lebih mengejutkan lagi, Zidane menyatakan bahwa ia kini mulai mengikuti perkembangan timnas Indonesia. Hal ini bukan karena statistik, tapi karena atmosfer luar biasa yang menurutnya memanggil untuk diperhatikan. Ia menilai bahwa kehadiran pelatih sekelas Patrick Kluivert adalah langkah progresif. Dan Zidane yakin, jika dikelola konsisten, Indonesia bisa menjadi kekuatan baru di Asia. Saya melihat pola yang menarik. Mereka tidak hanya memanggil pelatih besar, tapi juga membangun sistem. Jika mereka bisa terus menjaga momentum ini, saya yakin dunia akan terkejut dalam beberapa tahun ke depan, kata Zidane sambil tersenyum. Zidane juga menyindir dunia sepak bola yang terlalu lama, hanya berputar di poros-poros lama. Eropa terlalu sibuk dengan dirinya sendiri. Tapi saya melihat masa depan sepak bola tidak hanya di Madrid, Munich, atau Manchester. Ia juga bisa lahir dari Jakarta, dari tempat-tempat yang selama ini tak diberi kesempatan untuk bersinar. Komentarnya tentu membuat dunia bergidik. Ini bukan pujian basa-basi. Ini adalah bentuk pengakuan langsung dari salah satu otak sepak bola terbesar yang pernah lahir di planet ini. Dan publik Indonesia pun dengan cepat merespons. Media sosial langsung penuh dengan kutipan pernyataannya. Bahkan Federasi Sepak Bola Asia, AFC, turut membagikan cuplikan wawancara tersebut sebagai bagian dari promosi menuju Piala Dunia 2026. Sementara itu, dari dalam negeri, pernyataan Zidane menjadi bahan bakar baru. PSSI melalui Ketua Umum Erick Thohir menyampaikan apresiasi atas perhatian tokoh dunia terhadap timnas Indonesia. Kami tidak sekadar menjual tiket. Kami menjual harapan. Dan kini, dunia menyadarinya, ujarnya bangga. Tak lama kemudian, berbagai media internasional mulai menyoroti secara serius fenomena ini. Mereka tak lagi memandang Indonesia sekadar sebagai penggembira di Asia, melainkan sebagai kekuatan publik yang mengagumkan. Di saat negara-negara lain kesulitan menjual tiket pertandingan resmi, Indonesia justru menjadikan sepak bola sebagai identitas nasional yang menyatukan jutaan rakyat dari Sabang sampai Merauke. Zidane pun menutup komentarnya dengan satu kalimat yang mengguncang. Jika saya masih bermain, saya ingin merasakan bermain di hadapan publik Indonesia. Saya ingin tahu rasanya mencetak gol di SUGBK. Pernyataan yang memantik imajinasi. Bayangkan seorang Zinedine Zidane, maestro yang pernah menari di Piala Dunia, kini memimpikan atmosfer stadion yang dibangun di tengah hiruk-pikuk ibu kota Indonesia. Dunia telah berubah. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, sorotan paling terang tidak lagi datang dari Wembley atau Maracana. Kali ini, cahaya itu bersinar dari Gelora Bung Karno, dan Zinedine Zidane telah lebih dulu melihatnya. Seketika bisa bikin Garuda fans merinding. Begini pesan haru Erick Thohir untuk skuad Garuda jelang hadapi Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jakarta kembali memanas. Bukan karena cuaca atau hiruk-pikuk lalu lintas yang tak pernah tidur, tetapi karena sebuah pertandingan besar yang tak hanya menentukan arah langkah tim nasional, namun juga mengguncang hati jutaan rakyat yang menggantungkan harapan mereka pada satu nama, Indonesia. Di balik gemuruh stadion utama Gelora Bung Karno yang akan kembali bersuara pada 5 Juni nanti, terselip harapan, tekanan, dan pesan penuh haru dari Sang Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Di hadapan awak media dan lewat berbagai kanal komunikasi resmi, Erick menyampaikan pesannya. Bukan sekadar seruan motivasi kosong, tapi sebuah panggilan jiwa kepada skuad Garuda untuk memperjuangkan kehormatan bangsa. Erick tahu, tak ada lagi ruang untuk keraguan. Ini bukan sekadar laga lanjutan, ini adalah final sebelum final. Indonesia akan berhadapan dengan tim yang selama ini menjadi rival berat di kawasan, Cina. Pertandingan melawan Cina sangat penting. Karena ini pertandingan yang menentukan, ujar Erick Thohir dengan nada serius. Seperti dikutip dari Antara. Kalimat singkat itu mengandung beban yang luar biasa. Sebab, dalam satu laga ini, nasib Indonesia bisa berubah drastis. Antara tetap menyalakan mimpi ke Piala Dunia 2026 atau tenggelam dalam kekecewaan panjang. Sebagai Ketua Umum PSSI, Erick bukan hanya pejabat. Ia adalah simbol kebangkitan sepak bola nasional. Ia paham betul lika-liku perjalanan tim ini. Ia menyaksikan dari dekat bagaimana Garuda bangkit usai dibantai Australia dengan skor telak 1-5, hasil yang sempat membuat publik pesimistis. Namun justru di tengah badai itu,
mereka bisa kembali berdiri, menggenggam kemenangan tipis namun penting 1-0 atas Bahrain. Seperti waktu itu, setelah kalah dari Australia, kita bisa bangkit dan menang lawan Bahrain, ucap Erik mengingatkan. Kalimat itu seperti cambuk yang menghidupkan kembali semangat tempur skuad Garuda. Erik tahu, hanya tim dengan mental baja yang bisa menaklukkan tekanan seberat ini. Dan Garuda, kini, tak lagi sekelompok pemain biasa. Mereka adalah simbol harapan bangsa. Posisi Indonesia di klasemen memang belum sepenuhnya aman. Dengan koleksi 9 poin, Garuda berada di posisi keempat, 2 tingkat di atas Cina yang kini duduk di peringkat ke-6. Hanya 2 tim teratas dari grup yang akan melaju ke putaran keempat. Artinya, duel melawan Cina bukan hanya penting, tapi krusial, hidup dan mati. Kemenangan bukan lagi sekadar opsi, tapi keharusan. Stadion utama Gelora Bung Karno akan menjadi panggung utama. Lebih dari 80.000 supporter diperkirakan akan hadir langsung, menciptakan atmosfer neraka bagi tim lawan. Tapi bagi Indonesia, itu adalah pelukan semangat yang tak ternilai. GBK akan bergetar, bukan oleh gempa bumi, tetapi oleh getaran jiwa para pencinta sepak bola nasional yang ingin melihat Garuda terbang tinggi menuju impian terbesar, Piala Dunia. Hitung-hitungannya masih panjang. Masih ada pertandingan melawan Jepang, ujar Erik menambahkan. Tapi ia tahu, fondasi dari segala hitung-hitungan itu harus dimulai dengan kemenangan atas Cina. Gagal menang, dan semua skenario terbaik akan hancur berantakan. Di balik layar, Patrick Kluivert dan asistennya, Alex Pastor, bekerja keras mempersiapkan tim. Pemusatan latihan intensif digelar. Analisis taktik lawan dilakukan secara mendalam. Cina adalah tim dengan sejarah panjang dan organisasi yang rapi. Mereka tahu bagaimana memanfaatkan celah kecil jadi bencana besar bagi lawan. Tapi Indonesia juga bukan tim sembarangan. Mereka kini bukan hanya bermain dengan kaki, tapi dengan hati. Pesan Erick Thohir kepada para pemain juga tak hanya berbentuk instruksi, tapi doa dan harapan. Ia tahu betapa pentingnya menanamkan rasa kebanggaan pada lambang Garuda yang tersemat di dada. Saya minta seluruh pemain tampil habis-habisan. Bukan hanya untuk lolos, tapi untuk menunjukkan bahwa kita pantas berada di level tertinggi Asia, katanya dengan penuh semangat. Dan momen ini bisa jadi akan tercatat dalam sejarah. Laga lawan Cina akan menjadi tolak ukur kesiapan Indonesia, bukan hanya secara teknis, tapi juga secara mental. Apakah skuad ini sanggup mengalahkan rasa takut, tekanan publik, dan ekspektasi tinggi? Di luar lapangan, masyarakat mulai bergelora. Tiket sudah ludes terjual. Suara genderang, koreografi bendera, dan nyanyian penuh semangat akan menjadi soundtrack dari perjuangan bangsa. Bagi para supporter, pertandingan ini adalah panggilan suci. Mereka datang bukan sekadar menonton, tapi berperan sebagai pemain ke-12, menjadi energi tambahan bagi Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan di tengah lapangan. Jika Indonesia mampu menumbangkan Cina, maka laga pamungkas melawan Jepang bisa dijalani dengan mental yang jauh lebih kokoh. Meski bermain tandang dan menghadapi kekuatan Asia Timur yang luar biasa, Indonesia bisa menatap laga itu dengan kepala tegak. Bahkan 1 poin saja di markas Samurai Biru akan terasa seperti emas, asalkan 3 poin bisa diamankan lebih dulu di GBK. Kini bola panas bergulir. Waktu terus berjalan. Dan Erick Thohir, dengan seluruh dedikasi dan cintanya pada sepak bola Indonesia, telah menyampaikan apa yang harus dilakukan. Bertarung, berjuang, dan menang. Jadi poin ini harus kita amankan. Tutupnya dengan nada penuh penegasan. Kalimat yang tampak sederhana, namun menyimpan beban harapan dari ratusan juta jiwa yang ingin melihat merah putih berkibar di panggung dunia. Dan saat wasit meniup peluit panjang di GBK nanti, hanya ada 2 kemungkinan. Indonesia akan mengukir sejarah, atau harus menata kembali asa yang tercerai. Tapi satu yang pasti, mereka tidak akan berjalan sendiri. Merinding. Begini kata Emil Audero jelang debut bersama timnas Indonesia di laga kontra Cina, usai Martin Paes absen. Jakarta bukan sekadar ibu kota. Pada malam 5 Juni 2025 nanti, kota ini akan berubah menjadi medan perang emosional, sebuah altar tempat harapan 270 juta rakyat Indonesia digantungkan kepada 11 pahlawan yang akan turun ke lapangan demi satu tujuan suci, Piala Dunia 2026.
Di antara wajah-wajah yang telah familiar bagi pendukung Garuda, akan muncul satu nama yang selama ini dinanti-nantikan, Emil Audero Mulyadi, sang penjaga gawang berdarah Nusantara yang akhirnya bersumpah setia pada merah putih. Dan sungguh, tak ada yang lebih megah daripada menyaksikan debut sang putra bangsa yang lama merumput di kancah Eropa, kini pulang membawa tekad baja dan cinta yang tumbuh dari darah dan warisan. Emil bukan kiper biasa. Ia adalah simbol dari revolusi sunyi yang dilakukan Timnas Indonesia dalam diam, sebuah manifestasi bahwa Garuda kini tidak hanya membentangkan sayapnya di Asia Tenggara, tapi siap mengepak ke kancah dunia. Ketidakhadiran Martin Paes, yang terkena akumulasi kartu kuning, memang sempat membuat sebagian publik khawatir. Paes, yang selama ini menjadi tembok tangguh di bawah Mistar, harus menyaksikan laga hidup mati melawan Cina dari luar lapangan. Tapi Tuhan seolah menjawab keresahan itu dengan membawa Emil Audero tepat pada waktunya. Seolah alam berkata, "Tenang, Garuda punya pengganti yang bukan hanya sejajar, tapi bisa jadi lebih luar biasa." Saya tidak gugup. Tentu saja saya senang. Saya senang untuk berada di sini. Saya senang untuk bersama tim ini, berada di Jakarta, ucap Emil saat ditemui di Stadion Madia, GBK, Senin, 2 Juni 2025. Kalimatnya sederhana, tapi mengandung daya magis. Tak ada raut ketakutan. Tak ada kegamangan. Yang ada hanya sorot mata penuh determinasi dari seorang penjaga gawang yang sudah terbiasa menghadapi striker-striker kelas dunia di Serie A. Dan ya, Emil tak datang dengan tangan kosong. Ia membawa segudang pengalaman dari pentas sepak bola Italia. Palermo menjadi rumahnya kini, tapi darah yang mengalir dalam nadi tak pernah berbohong. Indonesia adalah tanah leluhur yang memanggilnya untuk pulang, bukan hanya sebagai pemain, tapi sebagai patriot. Sudah tentu saya memiliki kesempatan untuk bermain pertama kali di sini untuk Indonesia. Sudah tentu itu kebahagiaan yang besar. Tambahnya, ada getar dalam suaranya. Antara bangga, terharu, dan terbakar semangat. Karena di GBK, Emil tak hanya bermain untuk 3 poin. Ia bermain untuk ibunya, untuk kakeknya, untuk semua anak Indonesia yang bermimpi bahwa suatu hari, mereka juga bisa berdiri seperti dia, menjadi Garuda sejati. Dan tentu, debut ini tidak datang pada momen biasa. Laga melawan Cina adalah pertarungan hidup mati. Grup C kini seperti arena gladiator. Satu kesalahan bisa berarti kehilangan tiket ke ronde keempat. Patrick Kluivert sebagai arsitek tim paham benar bahwa di laga seperti ini, butuh kiper yang bukan hanya tangguh secara teknis, tapi juga tak goyah secara mental. Dan Emil, tanpa banyak bicara, menunjukkan bahwa dia siap. Saya tidak terlalu gugup, karena itu adalah sepak bola, itu adalah kebahagiaan. Saya sedang menyiapkan pertandingan seperti biasa, jelas Emil. Jawaban itu bukan sekadar retorika. Itu adalah pernyataan perang dari seorang penjaga gawang yang tahu persis. Di bawah Mistar, tak ada ruang untuk ragu. Satu keputusan bisa mengubah sejarah. Dan ia, Emil Audero, memilih untuk menjadi bagian dari sejarah itu. Latihan demi latihan dijalaninya dengan penuh semangat. Ia hadir bersama 28 pemain lainnya dalam sesi latihan intensif di Stadion Madia GBK. Tak ada Martin Paes di sana. Sang senior tengah dalam perjalanan panjang dari Amerika Serikat. Tapi Emil tak menengok ke belakang. Fokusnya hanya satu, mengamankan gawang Indonesia dan memastikan bahwa merah putih tidak ternoda di kandang sendiri. Supporter pun mulai merespons. Media sosial meledak dengan dukungan dan antusiasme. Banyak yang tak sabar menyaksikan aksi perdana Emil dengan seragam merah kebanggaan. Poster, mural, dan bendera mulai dihiasi wajah sang kiper kelahiran Mataram yang besar di Italia. Ia kini bukan hanya pemain baru, tapi simbol pertemuan dua dunia. Eropa yang elegan dan Asia Tenggara yang penuh semangat. Laga kontra Cina akan menjadi ujian sejati. Tim Dragons tentu tak datang untuk bermain-main. Mereka sadar betapa pentingnya 3 poin di Jakarta. Tapi Emil juga paham, ini bukan waktunya untuk sopan santun. Ini bukan debut manis seperti di film. Ini adalah perang. Dan dalam perang, hanya yang kuat dan siap mental yang bisa bertahan. Fokus pada latihan, dan semua teman-temanku melakukan sesi latihan yang sangat bagus. Tentu saja, kita akan berikan 100%, tegas Emil. Kalimat ini menjadi penegasan bahwa ia tak ingin sekadar bermain bagus. Ia ingin menjadi pahlawan.
Ia ingin GBK bersorak menyebut namanya. Ia ingin setelah peluit panjang berbunyi, seluruh rakyat Indonesia memeluknya. Walau hanya dalam doa dan ucapan terima kasih. Lalu, apakah Emil bisa memberikan debut sempurna? Tak ada yang bisa memastikan. Tapi satu hal yang pasti, ia sudah memenangkan hati banyak orang bahkan sebelum turun ke lapangan. Dan jika malam itu menjadi malam yang ajaib, maka nama Emil Audero akan tercatat dalam tinta emas sejarah sepak bola Indonesia. Bukan sebagai kiper Italia yang datang untuk mencoba, tapi sebagai Garuda sejati yang pulang untuk berjuang. Karena di balik setiap penyelamatan yang ia lakukan nanti, ada mimpi anak-anak di Papua, di Aceh, di Palembang, di Minahasa, di Yogyakarta, yang ingin suatu hari bisa berkata, "Aku ingin seperti Emil Audero." Dan bagi Emil, debut ini bukan akhir, tapi awal dari sebuah takdir besar. Takdir yang hanya bisa ditapaki oleh mereka yang berani memilih Indonesia, bukan sekadar karena darah, tapi karena cinta. Jika kamu menginginkan versi ini ditambahkan elemen naratif visual atau dikembangkan lebih lanjut, misalnya dengan membahas respons media Italia atau komentar rekan setim, aku siap bantu lanjutkan. Erick Thohir bocorkan Cina sudah kirim utusan, Timnas Indonesia wajib waspada. Timnas Indonesia benar-benar harus waspada saat berhadapan dengan Cina. Pertandingan yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 5 Juni ini akan berjalan sengit. Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan dalam duel putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 3 poin akan membuat Indonesia bisa menjaga jarak dengan pesaingnya dan lolos ke babak selanjutnya. Di sisi lain, Cina butuh 2 kemenangan di bulan Juni menjaga peluang ke Piala Dunia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menjelaskan bahwa Cina tidak main-main untuk pertandingan ini. Bahkan, tim Dragon sudah mengirim utusan ke Indonesia untuk memantau kondisi yang ada. Tentunya, ini membuat mereka mendapatkan informasi untuk bisa menang dari Indonesia. Ya, yang saya dapat info mereka sudah meminta resmi pemerintah Tiongkok mengirimkan perwakilan. Jadi mereka melihat ini sebuah pertandingan serius ya, kata Erick Thohir. Salah satu langkah antisipasi dari Indonesia adalah menggelar pemusatan latihan lebih awal di Bali. Tujuannya tentu agar bisa mempersiapkan tim dengan maksimal untuk laga bulan Juni nanti. Menurutnya, ini juga jadi momen setelah skuad Garuda dipermalukan di kandang Cina. Buat kita juga sangat serius, karena itu kita coba mengumpulkan tim lebih awal. Karena ini kan kita pernah mengalami hal yang sama ketika kita kalah melawan Australia dan Bahrain. Kita harus dalam titik mendapatkan kemenangan, dan tim bisa membuktikan waktu itu. Hari ini di titik yang sama juga kita harus mendapatkan poin penuh. Kalau tidak ya harapan untuk kita ke playoff semakin berat, jadi ya ini benar-benar sepak bola rupanya sekarang jadi martabat semua bangsa ya. Lanjutnya, Erick menambahkan, skuad Garuda harus bisa bertarung maksimal di lapangan. Mereka harus percaya diri dan membawa misi untuk bisa mengamankan 3 poin. Dia berharap mereka bisa mendapatkan poin maksimal sebelum terbang ke Jepang. Jadi sampai pemerintah Cina sudah mengirim perwakilan juga. Jadi ya kita juga melihat ini sebuah keseriusan yang kita juga benar-benar harus menjaga bagaimana tim ini bisa menunjukkan performa sebaik itu. Tutupnya. Bukan Jai Itzes. Pemain ini yang bikin Cina ketar-ketir hadapi timnas Indonesia di SUGBK, kata media Vietnam. Nama Ula Romeni kembali mencuri perhatian media asing jelang laga timnas Indonesia kontra Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu media kenamaan asal Vietnam, Soha VN, menyebut skuad timnas Indonesia jelang duel lawan Cina dan Jepang sebagai kekuatan terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Salah satu yang paling mereka soroti bukan sang kapten sekaligus bek tangguh Jai Itzes, tapi sosok penyerang baru yang dinilai bakal jadi mimpi buruk bagi pertahanan timnas Cina, yaitu Ula Romeni. Dalam laporan mereka, Soha VN menyebut bahwa pelatih Patrick Kluivert benar-benar menunjukkan ambisi besar untuk mengunci tiket ke babak keempat kualifikasi. Hal itu terlihat dari pemanggilan 30 pemain, yang disebut sebagai barisan terkuat timnas Indonesia sepanjang sejarah. Sebelum mengirim surat tantangan kepada tim Tiongkok, pelatih Kluivert memanggil 30 pemain. Ini dianggap sebagai kekuatan terkuat tim kepulauan yang pernah ada, tulis Soha VN dalam laporannya. Namun, sorotan terbesar justru diberikan kepada Romeni.
Pemain kelahiran Belanda itu langsung mencetak 2 gol dalam 2 laga pertamanya bersama Garuda. Ketajamannya dianggap sebagai ancaman utama lini pertahanan Cina. Daftar pemain tim Indonesia masih banyak yang berstatus bintang naturalisasi, ditambah kembalinya sejumlah nama yang absen pada laga bulan Maret lalu. Lanjut Soha. Sedangkan untuk penyerang, Ula Romeni adalah faktor yang paling diharapkan dalam hal kemampuan mencetak gol melawan tim Tiongkok. Pemain ini kini sudah mengoleksi 2 gol setelah hanya 2 pertandingan mengenakan jersey timnas Indonesia, tulis media Vietnam tersebut. Kehadiran Romeni melengkapi lini serang Indonesia yang kini dipenuhi pemain berkualitas. Ia bakal ditopang nama-nama seperti Rafael Struijk, Tom Haye, dan Joey Pelupesi, yang siap mendobrak rapatnya lini belakang lawan. Soha VN juga menyinggung keuntungan besar yang dimiliki skuad Garuda saat menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Atmosfer fanatik ribuan supporter merah putih disebut jadi modal besar untuk meraih kemenangan. Dengan keuntungan bermain di kandang sendiri, Indonesia dinilai tinggi atas kemampuannya untuk memenangkan semua 3 poin dan mungkin segera memenangkan tiket ke babak kualifikasi keempat, tulis Soha VN. Laga ini akan digelar pada Rabu, 5 Juni 2025 pukul 20.45 WIB, dan menjadi penentu penting langkah Indonesia di grup C. Tim asuhan Patrick Kluivert kini berada di posisi keempat klasemen sementara, hanya tertinggal 1 poin dari Arab Saudi yang berada di peringkat ketiga. Jika mampu menundukkan Cina, peluang Indonesia lolos ke babak berikutnya sangat terbuka lebar, dan mimpi tampil di Piala Dunia 2026 semakin dekat. Ula Romeni kini menjadi nama yang ditunggu-tunggu publik. Mampukah ia benar-benar menjelma jadi mimpi buruk Cina dan mengantarkan Garuda terbang lebih tinggi? Kita tunggu aksinya di GBK. Patrick Kluivert komentari kekalahan timnas Indonesia era Shin Tae-yong dari Cina. Pertandingan akbar yang telah lama dinanti publik sepak bola tanah air kini tinggal menghitung hari. Pada tanggal 5 Juni 2025 mendatang, Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, akan menjadi saksi atas salah satu laga paling menentukan dalam sejarah modern timnas Indonesia. Tak sekadar laga lanjutan dari putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tetapi sebuah duel bernuansa balas dendam. Ya, inilah kesempatan emas tim merah putih untuk menuntaskan luka lama yang sempat membekas mendalam di dada para pecinta sepak bola nasional. Kekalahan dari Cina di masa kepemimpinan Shin Tae-yong. Untuk sebagian orang, kekalahan pada 15 Oktober 2024 lalu mungkin sudah menjadi bagian dari masa lalu. Namun bagi mereka yang mencintai Garuda dengan sepenuh hati, hasil 1-2 yang diterima di markas Cina kala itu terasa seperti luka yang belum kering, dendam yang belum tersalurkan. Pertandingan tersebut berlangsung di bawah era kepemimpinan Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang telah mengantarkan Indonesia naik level. Namun sayangnya gagal menaklukkan Cina meski tampil dominan. Cina membuka keunggulan terlebih dahulu lewat Behram Abdueli di menit ke-21 dan menggandakannya lewat aksi Zhang Yuning di menit ke-44. Kedua gol tersebut terjadi di babak pertama dan mengejutkan banyak pihak. Mengingat dominasi penguasaan bola yang ditunjukkan oleh Indonesia sepanjang pertandingan. Berdasarkan catatan resmi, skuad Garuda menguasai hingga 76% bola, sebuah angka luar biasa jika dibandingkan dengan kenyataan pahit di papan skor. Gol semata wayang timnas Indonesia baru lahir di menit ke-86 melalui sepakan Tom Haye, yang saat itu menjadi satu-satunya cahaya dalam kegelapan malam penuh penyesalan. Banyak pihak menyayangkan hasil tersebut. Dengan penguasaan bola sedemikian tinggi dan sejumlah peluang yang diciptakan, Indonesia seharusnya bisa pulang setidaknya dengan 1 poin. Namun kenyataan berkata lain. Timnas pulang dengan kekalahan, dan sorotan mulai diarahkan pada pelatih kala itu, Shin Tae-yong. Suara-suara minor mulai muncul dari kalangan pengamat dan supporter, menilai bahwa dominasi permainan tidak cukup jika tidak disertai eksekusi yang efektif. Meskipun publik tetap menghormati jasa Shin, tetapi kekalahan dari Cina menjadi salah satu penyesalan besar di periode akhir kepemimpinannya. Kini, beberapa bulan setelah momen pahit tersebut, Indonesia telah memasuki era baru. Di bawah asuhan Patrick Kluivert, mantan bintang Barcelona dan legenda timnas Belanda, skuad Garuda menatap laga melawan Cina dengan mentalitas berbeda. Tak lagi sekadar bermain bagus, mereka ingin menang. Tak lagi puas dengan pujian, mereka mengincar poin penuh. Dan yang lebih penting, mereka ingin membayar kekalahan yang terjadi di pertemuan pertama. Dalam konferensi pers menjelang laga penting ini,
Patrick Kluivert akhirnya angkat suara menanggapi kekalahan Indonesia dari Cina di masa lalu. Dengan nada tenang namun penuh penekanan, ia mengatakan, "Kami membahas banyak hal tentang Tiongkok. Kami menganalisis Cina dengan baik. Sayangnya kami tidak mendapatkan hasil." Komentar itu seolah menjadi pengingat bahwa meski dirinya belum berada di kursi pelatih saat laga itu berlangsung, Kluivert tidak menutup mata terhadap sejarah. Ia tahu betul bahwa pertandingan ini bukan sekadar laga grup biasa. Ini adalah tentang memperbaiki harga diri yang pernah tercoreng. Saat itu saya tidak berada di sana. Tapi sekarang pertandingan di kandang, kami punya kepercayaan diri, ujarnya. Bagi Kluivert, pertandingan pada 5 Juni bukan hanya tentang taktik dan strategi, melainkan tentang mental dan keberanian. Ia melihat peluang besar untuk membalikan keadaan dan menunjukkan kepada Asia, bahkan dunia, bahwa timnas Indonesia telah berubah. "Kami menyusun tim dengan baik, percaya diri untuk meraih hasil yang baik melawan Tiongkok," tambahnya dengan mantap. Komentar Kluivert ini langsung mengundang reaksi dari publik. Banyak supporter yang merasa tersentuh dengan tekad yang ditunjukkan pelatih anyar mereka. Di berbagai media sosial dan forum komunitas sepak bola, pernyataan Kluivert dipuji sebagai bentuk kepemimpinan sejati. "Akhirnya ada pelatih yang tidak mencari alasan, tapi fokus mencari solusi," tulis seorang netizen. Dengan atmosfer seperti ini, laga melawan Cina nanti diyakini akan menjadi salah satu pertandingan paling bersejarah. Terlebih, posisi klasemen grup C kini berada dalam situasi yang sangat menentukan.